Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbis shrah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, kerabatnya, dan kita pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudahkah kita bertanya kabar tentang ibu kita hari ini? Sudahkah kita menyapa ibu kita hari ini? Sudahkah kita mencium tangan ibu kita hari ini? Ibu merupakan seseorang yang memiliki tempat sangat mulia dalam Islam. Oleh sebab itu, setiap anak diwajibkan berbakti kepada orang tuanya. Seorang anak tidak boleh membentak orang tua, apalagi durhaka kepadanya. Jika seorang anak durhaka kepada orang tuanya, terutama ibu, maka Allah akan melaknat orang tersebut sampai dia meminta maaf kepada ibunya dan bertaubat kepada Allah. Berbakti kepada orang tua telah diajarkan dan dicontohkan oleh umat Islam terdahulu. Bahkan ketika seseorang berbakti kepada kedua orang tuanya, berarti telah berbakti pula kepada Allah dan Rasul. Berbicara tentang memuliakan ibu, mari kita semua belajar kepada salah seorang sahabat Nabi. Pemuda ini tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Pemuda ini merupakan seorang pemuda miskin yang tinggal di pinggiran Yaman. Namanya ialah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni merupakan seorang pemuda yang tidak terkenal, miskin dan memiliki penyakit kulit. Tak ada orang yang mengenalnya, bahkan namanya pun tak pernah dikenal. Namun ia merupakan pemuda yang pernah disebut oleh Rasulullah SAW sebagai pemuda yang sangat dicintai oleh Allah dan terkenal dari langit. Sebab kecintaan Allah kepadanya, yaitu dikarenakan ia patuh dan menghormati ibunya yang sakit lumpuh. Suatu waktu Uwais meminta izin kepada sang ibu untuk pergi ke Madinah dalam rangka melepaskan kerinduannya kepada Rasulullah. Sang ibu memberinya izin untuk pergi, namun dengan syarat agar setelah berjumpa Rasulullah, ia cepat pulang kembali karena ibunya yang sakit-sakitan. Setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang, Uwais tidak mendapati Rasulullah di rumahnya karena ia sedang memimpin peperangan. Meski kerinduannya amat besar terhadap Rasulullah, Uwais lekas pulang demi ibunya. Dia hanya menitip pesan kepada Siti Aisyah. Kemudian pada kesempatan yang lain, sang ibu meminta Uwais untuk mengantarkan pergi haji. Uwais tidak mau menolak, walaupun mereka merupakan keluarga yang miskin. Dengan sekuat tenaga, ia menggendong ibunya yang lumpuh untuk berziarah ke Baitullah. Meski belum pernah berjumpa dengan Nabi, Rasulullah seperti sudah mengenal betul pemuda miskin itu. Ia memuji Uwais dengan mengatakan kepada para sahabat yang lain, "Suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi." Karena bakti yang tulus dan ikhlas kepada ibunya membuat nama Uwais Al-Qarni terkenal di langit. Meski dari bumi ia bukan siapa-siapa. Sosok ibu menjadi yang dispesialkan dan mendapatkan kedudukan tertinggi dalam Islam. Ibu begitu dimuliakan. Seseorang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah kita berbakti?" Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Dan seseorang kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi ya Nabi?" Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut kembali bertanya, "Siapa lagi ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ayahmu." Kenapa Nabi sampai menjawab 3 kali? Karena ibu mengalami peristiwa yang sangat berat. Kehamilan,
melahirkan, menyusui. Saat melahirkan berjuang, bersimbah darah, hampir meregangkan nyawa demi melahirkan anak-anaknya. Demikian kisah yang bisa kita ambil untuk menjadi tauladan bagi kita. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Robbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, lindungi ibu. Ya Allah, sayangi ibu. Ya Allah, jaga ibu. Ya Allah, ridhoi ibu. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.